warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidil adha tadhkirata li Ibrahim wa Ismail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah melimpahkan segala nikmatnya yang tak terhingga, wabil khusus nikmat iman bagi setiap insan, yang karena nikmatnya jualah kita dapat beridul adha di tempat yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam terhaturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur teladan dan rasul akhir zaman. Semoga terhaturkan pula bagi sunat keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan turut mengikuti dan menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia, pada hari ini kita dan sejumlah kaum muslimin di tanah air dan di sejumlah negeri menunaikan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Segenap hamba Allah yang beriman dengan khusyuk mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, dengan satu harapan agar hati dan pikiran senantiasa menjadi tercerahkan. Zayyinu a'yadakum bitakbir, hendaklah kalian hiaskan hari raya kalian dengan takbir. Kita wajib bersyukur karena setiap saat senantiasa melibatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat kita perbuat dan kita laksanakan kecuali karena bimbingan dan petunjuk serta izinnya jua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha identik dengan Idul Kurban. Hal ini disebabkan karena umat Islam ketika Idul Adha selain salat juga melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dalil atau ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang ritual kurban antara lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar surat ke-108 ayat 2 yang artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
Ayat tersebutlah yang kemudian menjadi pijakan kita di sini untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Dua ibadah ini masing-masing pada hakikatnya menampilkan Islam secara utuh dengan dua aspek, hablum minallah dan hablum minan nas. Sholat Idul Adha adalah wujud aspek sekaligus eksistensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaksanaannya secara berjamaah merupakan wujud aspek sekaligus eksistensi memelihara hubungan kita dengan sesama manusia di antara kita. Sedangkan berkurban mempunyai aspek hubungan dengan Allah karena pelaksanaannya dan juga melaksanakannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus punya aspek hubungan dengan manusia karena sebagian dagingnya yang kita kurbankan selain boleh untuk dimakan sendiri juga harus dibagikan kepada sesama umat manusia. Dalam konteks hablum minallah dan hablum minan nas, daginglah yang sampai kepada manusia, sedangkan dalam konteks hablum minallah, takwalah yang sampai kepada Allah. Peta konteks ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 37. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban tersebut, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah bahwa apakah yang dilakukan tersebut hanya sekedar menyembelih saja tanpa ada esensi makna di balik itu? Jawabannya tentu saja tidak. Esensi makna kurban yang khatib maksud dalam hal ini antara lain, yang pertama, bahwa kurban adalah bentuk ketakwaan. Dalam sejarah Islam dikisahkan bagaimana dahsyatnya ketakwaan Nabi Ibrahim dalam menerima dan menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Sejak muda, saat menyampaikan risalah dakwah menegakkan akidah, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa terancam raga dan jiwanya, bahkan harus menghadapi hukuman bakar hidup-hidup oleh kekejaman Raja Biadab dan Meruj. Setelah berkeluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan cobaan yang lebih berat lagi dengan harus menyembelih putra tercintanya sendiri yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, putra semata wayang sidiran tulang. Hal ini termaktub dalam Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102 sampai ayat 107. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah harus berpisah dengan keluarga tercinta. Perhatikan betapa mantapnya iman mereka sekeluarga, tabah dan tegar menghadapi segala macam cobaan dan ujian. Tak gentar melakukan hijrah ke padang tandus yang kering kerontang tanpa bekal dan makanan yang mencukupi, tanpa kekayaan emas ataupun bahkan intan. Kuat dan sabar menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, karena mereka percaya penuh bahwa manusia diciptakan, dihidupkan dan dimatikan untuk menghadapi ujian. Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2. Mereka juga menyerahkan diri sepenuhnya secara kafah kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas pasrah hanya kepadanya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, perintah berkurban untuk kita sekarang ini boleh saja dikatakan sudah sangat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan perintah kurban yang harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah perintah yang boleh dibilang tidak mungkin untuk bisa kita tunaikan atau kita laksanakan. Sebagai orang yang beriman, maka kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tersebut hendaknya menjadi aktibar, menjadi ibrah dan pelajaran buat kita, bahwa dalam menegakkan agama dan dalam memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menghindar dari aneka ujian dan juga aneka cobaan. Ahasiban nas ayyasraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 1. Berbanding terbalik dengan fenomena yang kita jumpai saat ini, kehidupan yang serba hedonis, bahkan sampai mempertuhankan benda, mensakralkan manusia, pemimpin yang merasa dirinya sebagai wali, atau manusia yang menganggap dirinya sebagai nabi. Ironis memang, fenomena kehidupan di zaman now termasuk juga banyak yang kita jumpai sejumlah orang tua yang lebih menyayangi anaknya melebihi apa yang seharusnya, dengan memberikan fasilitas dan sejumlah materi yang membuat anak menjadi lupa diri sehingga terjerumus pada perbuatan negatif seperti seks dan pergaulan bebas, narkoba dan juga tawuran.
Lebih parahnya lagi, ketergantungan anak pada Android seakan menggiring mereka untuk kemudian melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah jarang kita jumpai saat ini di masjid atau di musola. Selepas maghrib ada anak-anak atau remaja yang belajar mengaji. Malah sebaliknya justru berganti dengan memegang Android atau menonton tayangan sinetron ataupun yang lainnya di televisi. Bagaimana nasib remaja dan generasi muda 5 bahkan 10 tahun mendatang? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua orang tua dan anak untuk meneladani karakter, figur kepribadian dan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta Siti Hajar. Sebagai seorang suami terhadap istrinya sekaligus sebagai seorang ayah untuk anaknya, maka figur dan sosok Nabi Ibrahim pantas untuk kita jadikan sebagai contoh. Adapun sebagai seorang anak, maka figur dan sosok Nabi Ismail cocok dijadikan sebagai suri tauladan. Sedangkan sebagai seorang istri bagi suaminya, sekaligus sebagai ibu untuk anak-anaknya, maka Siti Hajar sosok wanita perkasa dan sabar, pejuang yang gigih dan pantang patah tak pernah menyerah, di mana upaya menjadi contoh teladan diabadikan dalam ritual ibadah sa'i yang merupakan rukun haji. Walaupun Siti Hajar terlahir sebagai seorang budak hamba sahaya, perempuan berkulit hitam dari Ethiopia Abyssinia, tapi perjuangannya, iman dan takwanya serta ketawakalannya menghantarkan Siti Hajar untuk mampu menjadi contoh pejuang perempuan yang luar biasa, yang sangat tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar sangat sayang dan penuh perhatian kepada anak yang diamanahkan, memberi perlindungan dan rasa aman, sangat hormat pada taat dan taat pada suami, serta menjaga diri ketika suami pergi. Dialah satu-satunya wanita di dunia yang berumah di sebelah Baitullah menjadi tetangga Allah, tempat menetap yang kini kita kenal dengan nama Hijr Ismail, yang menjadi bagian dari area Ka'bah. Siti Hajar pantas dijadikan sebagai figur dan sosok yang dihormati dan diteladani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Esensi makna kurban yang kedua adalah tentang mengurgensi dialog dan musyawarah. Dialog, komunikasi dan saling mengerti serta musyawarah dan kerjasama diterapkan keluarga Nabi Ibrahim perlu dijadikan acuan untuk keluarga kita pada semua sisi, segi dan aspek kehidupan, bahkan menjalankan syariat agama, menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dialog yang baik dan terencana serta terbuka dan ikhlas setiap pihaknya diupayakan tanpa bosan, sehingga kita makin pandai, makin berwawasan luas, makin arif dan dapat menyikapi perbedaan dengan bijak tanpa harus menggunakan cara yang dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Esensi makna kurban yang keempat adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah atau histori kurban, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail AS sebagai domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan. Esensi makna kurban yang kelima adalah tentang kepekaan sosial. Kepekaan sosial merupakan bentuk solidaritas kepada sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dan wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing dari kita sebagai manusia yang hidupnya hanya sekedar memenuhi ego dan kebutuhan diri sendiri, kemudian tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, maka alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejak kendaraannya saat lampu lalu lintas berwarna merah yang sedang menyala, dan lain-lainnya. Esensi makna kurban yang keenam adalah tentang semangat berbagi, peduli dan sadar untuk berbagi, membantu saudara seiman, sadar untuk memperhatikan nasib saudara sendiri, senantiasa berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi orang takwa itu harus peduli kepada nasib umat Islam di mana saja berada, sebab muslim dengan muslim itu bersaudara. Oleh karena itu masih banyak saudara-saudara kita yang mengharapkan uluran tangan dari kita.
Hal ini tidak terlepas akibat terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, PHK, kemiskinan, penggusuran maupun lain-lain sebagainya, termasuk dampak negatif dari sisi ekonomi akibat wabah pandemi COVID-19. Tentu mereka membutuhkan bantuan kita semua, bantuan benda, pakaian ataupun daging kurban. Untuk mereka terimbas musibah perlu kita salurkan agar mereka turut juga merasakan kebahagiaan Idul Kurban. Bukankah dianjurkan kepada kita yang berkurban untuk membagi daging hewan kurban kita yang kita kurbankan kepada fakir miskin, tetangga baik yang miskin maupun yang kaya, yang muslim maupun bahkan yang non muslim. Akhirnya atas dasar semua itulah maka hingga saat ini umat Islam selalu dapat mengenang sejarah dan makna dari Idul Kurban. Namun demikian, makna Idul Adha atau kurban sejatinya tidak hanya bagaimana mengenang sejarah keikhlasan serta rela berkorbannya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail serta Siti Hajar, tetapi juga bagaimana kemudian dari kurban itu muncul nilai-nilai sosial yang kita dapat ambil pelajarannya. Dengan berkurban kita mengimplementasikan nilai-nilai sosial dengan diharuskan peka terhadap kondisi masyarakat di sekitar kita, untuk kemudian kita mau berbagi hasil dan kurban tersebut kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Proses berbagi ini tentunya diyakini juga mampu dan berpotensi dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, menumbuhkan rasa persatuan dan juga persaudaraan di antara sesama anggota masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk membuktikan nilai takwa dan kemanusiaan terlindung dalam jiwa kita dengan cara kita korbankan revitalisasi kemanusiaan yang sudah mungkin mulai redup, untuk kemudian kita lengkapi dengan berkurban. Nabi Muhammad SAW bersabda, apa yang kamu makan akan habis ke belakang, apa yang kamu pakai akan habis terkubur ke dalam tanah, dan hanya yang kamu berikan kepada saudaramu lah itulah yang akan abadi. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya marilah di akhir khutbah Idul Adha ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh pengharapan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita raih kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat, serta hidup kita senantiasa dalam perlindungan dan rangkuhan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal syukru walakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muhafadzat daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abdari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.